Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai khatib, saya ingin berpesan khususnya kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah yang dirahmati Allah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga iman dan takwa kita dapat meningkatkan kualitas ilmu, kualitas amal yang pada gilirannya juga meningkatkan kualitas kemanfaatan kita bagi sesama manusia. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni dikatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tema khutbah kali ini adalah merajut kembali ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah wataniyah. Tema ini saya angkat karena akhir-akhir ini kita semua menyaksikan, baik secara langsung atau lewat sejumlah media sosial, adanya gejala atau bibit-bibit perpecahan yang kalau terus-menerus dibiarkan boleh jadi akan melahirkan konflik yang lebih jauh. Alasan kedua adalah karena pada hari ini, Jumat tanggal 25 Desember 2020, saudara kita sesama bangsa yang kebetulan berbeda agama, yakni beragama Nasrani, sedang merayakan hari Natal. Yang pertama, mengapa ukhuwah Islamiyah penting untuk terus kita rajut dan diperkuat? Tidak lain karena ada pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan darah, harta dan kehormatan muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan juga harga dirinya. Dalam hadis lain, Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat pada Haji Wada di hari raya Idul Adha tentang 3 hal. Pertanyaan pertama, tahukah kalian bulan apa yang paling besar keagungannya? Pertanyaan kedua, tahukah kalian
negeri apa yang paling agung kemuliaannya? Pertanyaan ketiga, tahukah kalian hari apa yang paling agung kemuliaannya? Setelah para sahabat menjawab, ya kami tahu. Lalu Nabi SAW bersabda, sungguh Allah Ta'ala mengharamkan bagi kalian darah, harta dan harga diri kalian kecuali dengan hak, seperti keagungan dan kehormatan hari kalian ini, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Betapa dahsyatnya malapetaka yang akan ditimbulkan karena adanya pembunuhan sesama muslim. Nabi bersabda, la zabalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin. Sungguh hancurnya dunia lebih ringan menurut Allah daripada membunuh seorang muslim. Semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Lama ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua, mengapa ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah juga penting? Tidak lain karena Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sewaktu menjadi khalifah berpesan kepada gubernurnya yang ditugaskan di Mesir bahwa rakyatmu ada dua macam. Kalau bukan saudaramu sesama muslim, mereka adalah saudaramu sesama manusia, sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa lain, seperti dikutip oleh Menteri Agama kita yang baru, Yaqut Khalil Qaumas, saat berpidato perkenalan pertama kali, beliau mengatakan, mereka yang bukan saudara kamu dalam seiman adalah saudara kamu dalam kemanusiaan. Jadi, bukan hanya darah, harta dan kehormatan muslim yang perlu dijaga dan dilindungi. Harta, darah dan kehormatan non-muslim juga perlu dijaga dan dilindungi. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, mengapa ukhuwah wataniyah juga perlu kita tingkatkan? Tidak lain karena bangsa Indonesia sebenarnya merupakan satu umat, sebagaimana masyarakat Yasrib atau Madinah pada masa Nabi juga disebut satu umat, ummatan wahidatan. Meskipun terdapat non-muslim, yakni orang Yahudi, masyarakat Madinah diikat dengan misak atau perjanjian yang dikenal Piagam Madinah. Masyarakat Indonesia juga diikat dengan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan seperti inilah yang menjadikan Nabi amat marah ketika ada non-muslim yang membunuh, ketika ada muslim yang membunuh non-muslim atau yang membunuh Yahudi. Nabi mengumpulkan donasi untuk menyantuni sebagai bentuk diat kepada keluarga Yahudi sambil bersabda,
Man qatala dhimmiyan fa ana khusmuhu. Barang siapa membunuh dhimmi atau non-muslim, maka saya adalah musuhnya. Demikianlah kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, wajar jika Ahmad Ibrahim Asy-Syarif dalam kitabnya Daulatur Rasul fil Madinah mengatakan bahwa pengertian umat dalam pemerintahan Rasulullah mengalami perluasan makna. Kata umat tidak hanya digunakan untuk nama kelompok orang yang diikat oleh pertalian nasab, tetapi menunjuk kepada kelompok dalam arti luas. Umat tidak hanya ditujukan kepada kaum mukminin saja, tetapi meliputi mereka yang mau berperang bersama-sama kaum mukminin, yakni seluruh penduduk Madinah. Di antara kelompok Ansor ada yang belum Islam, tapi mereka dimasukkan dalam umat. Demikian pula orang Yahudi. Demikianlah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ibrahim Asy-Syarif dalam kitabnya Daulatur Rasul fil Madinah halaman 99 dan 100. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minhu tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini 25 Desember 2020 umat Kristiani merayakan hari Natal. Kita barangkali sama-sama tahu bahwa di antara kita umat Islam terdapat perbedaan pendapat tentang bagaimana cara kita menunjukkan toleransi dan rasa hormat terhadap mereka. Ada yang membolehkan kita mengucapkan selamat Natal dan ada juga yang tidak membolehkannya dengan alasan antara lain karena mengganggu akidah atau imannya. Marilah kita hargai perbedaan pendapat itu, sepanjang tidak dibarengi dengan sikap egois, egosentrik, merasa paling benar sendiri. Perbedaan sebenarnya membawa rahmat. Seperti dikatakan, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan dalam pandangan keagamaan semestinya tidak menghalangi kita semua untuk sama-sama berusaha memajukan bangsa Indonesia. Marilah kita sama-sama berdoa semoga negara Indonesia dapat terus maju menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rakyatnya dapat terus menjaga 3 jenis persaudaraan, Islamiyah, Basyariyah, dan Wataniyah, sehingga bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, diberkahi hidupnya di dunia, adil makmur, dan diselamatkan serta diampuni dosanya nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita sama-sama berdoa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر